Halo Sobat Sosial, ada kabar gembira. Saat ini saya akan memberikan informasi khusus untuk KPM Program Keluarga Harapan bahwa menjelang Hari Raya Lebaran akan ada bantuan THR atau bantuan tambahan sebanyak 4 jenis bantuan tambahan. Nah, bantuan tambahan ini tentunya hanya khusus untuk kategori-kategori berikut ini. Dan juga informasi terkait bantuan sosial tunai sejumlah 300.000 itu akan berakhir atau akan dihapus di bulan April ini. Dan selanjutnya akan diganti dengan bantuan Rp200.000. Nah, biar tidak penasaran bagaimana informasinya, simak terus informasi ini, jangan di skip, nonton sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. Wave Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya akan sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, seperti yang saya sampaikan bahwa akan ada kabar gembira menjelang Hari Raya Lebaran untuk KPM PKH atau Program Keluarga Harapan akan mendapatkan bantuan THR atau bantuan tambahan untuk KPM PKH dengan kategori-kategori berikut ini. Nah, 4 jenis bantuan tambahan ini apa saja? Dan Sobat Sosial, juga ada informasi bagi KPM BST ya, yang bantuannya sejumlah 300.000 itu nantinya akan berakhir di bulan April ini dan akan diganti dengan bantuan Rp200.000. Nah, bagaimana informasinya? Simak terus informasi ini, dan sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Dan jika misalnya informasi ini bermanfaat, silakan untuk diklik like dan dibagikan ke media-media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat komentar YouTube dan kami akan menjawab lewat chat, juga bisa lewat video-video yang terbaru. Nah, biar tidak berlama-lama, saya akan melanjutkan informasi ini. Nah, Sobat Sosial, bantuan pertama yang akan didapatkan oleh KPM PKH menjelang Lebaran saat ini atau pada bulan Mei mendatang itu adalah yang pertama, bantuan subsidi listrik ya, untuk KPM PKH yang mempunyai daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Nah, KPM PKH yang mempunyai daya 450 volt ampere itu akan mendapatkan bantuan subsidi listrik dengan potongan biaya diskon 50%. Kalau pada tahun 2020 bantuan listrik token gratis ini itu didapatkan secara gratis, dan di tahun 2021 itu hanya mendapatkan diskon 50%. Dan untuk KPM PKH yang mempunyai daya 900 volt ampere itu juga akan mendapatkan bantuan subsidi dengan diskon sebesar 25%. Kalau pada tahun 2021 itu sebesar 50% untuk diskonnya. Tetapi di tahun 2021 itu hanya sampai 25%. Nah, itulah bantuan pertama yang akan didapatkan oleh
KPM PKH, yaitu bantuan subsidi listrik. Selanjutnya, bantuan yang kedua yang akan didapatkan oleh KPM PKH adalah bantuan tambahan sebesar Rp200.000 atau biasa disebut dengan bantuan pangan non-tunai. Nah, bantuan ini diterima bukan dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk sembako, yaitu yang mengandung vitamin, protein nabati, protein hewani, dan juga karbohidrat. Tentunya yang akan mendapatkan ini adalah KPM PKH yang memang sudah pernah mendapatkan bantuan pangan non-tunai. Dan bagi KPM PKH yang belum pernah mendapatkan bantuan pangan non-tunai, silakan untuk mengusulkan ya lewat sistem aplikasi 6NG, atau bisa juga lewat desa ya, yang nantinya itu akan dilakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi bagi sobat sosial atau KPM PKH yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan pangan non-tunai, silakan untuk meminta diusulkan lewat desa atau kelurahan. Nah, selanjutnya untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan kuota internet gratis. Nah, bantuan kuota internet gratis ini dikhususkan untuk anak PAUD ya, anak sekolah dasar, SMP dan SMA, juga untuk guru-guru PAUD, guru-guru anak SD, SMP, SMA, dan juga untuk mahasiswa dan dosen. Nah, bantuan kuota internet gratis ini diberikan untuk menunjang proses belajar mengajar secara online karena adanya pandemi COVID-19. Nah, sobat sosial, untuk besaran bantuan kuota internet gratis ini adalah untuk anak PAUD, yaitu akan mendapatkan bantuan kuota internet gratis sebesar 7 GB, dan untuk anak sekolah, anak SD, SMP, SMA itu akan mendapatkan 10 GB, dan untuk guru-guru PAUD dan guru-guru sekolah dasar, SMP dan menengah itu akan mendapatkan bantuan kuota internet gratis sebesar 12 GB, dan untuk mahasiswa dan dosen itu akan mendapatkan bantuan sebesar 15 GB. Nah, tentunya bantuan-bantuan ini dikhususkan juga untuk KPM PKH yang mempunyai anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, juga yang mempunyai anak mahasiswa, itu akan diberikan juga untuk KPM PKH. Dan kita tahu bersama, untuk mendapatkan bantuan ini tentunya itu sudah terdaftar di dalam Dapodik yang ada di sekolah dan yang sudah diusulkan oleh pihak sekolahnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk bantuan yang keempat yang bisa didapatkan oleh KPM PKH adalah bantuan tambahan makanan bergizi untuk KPM PKH yang mempunyai kategori anak stunting. Jadi jika misalnya ada KPM PKH yang mempunyai anak stunting, itu akan diberikan tambahan makanan bergizi untuk mengatasi terjadinya stunting atau kekurangan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur. Nah, di daerah dampingan kami, bantuan ini pada bulan Maret kemarin itu sudah disalurkan untuk bantuan makanan tambahan bagi anak yang mengalami stunting, dan bantuan ini juga akan dicairkan setiap bulannya. Nah, jadi bagi KPM PKH yang mempunyai anak stunting tentunya diharapkan bisa terus mengikuti posyandu agar tidak terjadi stunting, karena salah satu tujuan dari bantuan kepada anak balita dan ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Nah, sobat sosial, tentunya juga yang akan mendapatkan 4 jenis bantuan tambahan ini adalah KPM PKH yang tentunya itu sudah datanya itu sudah valid, dalam hal ini tidak bermasalah atau tidak anomali, karena kita tahu sebelumnya beberapa bulan kemarin itu
terjadinya proses perbaikan data yang mengakibatkan beberapa KPM itu belum bisa dicairkan dana bantuannya. Karena itu yang akan mendapatkan bantuan tambahan ini yang datanya tentunya tidak ganda, nicknya tidak ganda, artinya tidak bermasalah. Jadi sekali lagi itulah 4 jenis bantuan tambahan menjelang Lebaran yang akan didapatkan oleh KPM PKH. Yang pertama adalah bantuan subsidi listrik, yang kedua adalah bantuan pangan non tunai, yang ketiga adalah bantuan kuota internet gratis, dan yang keempat adalah bantuan tambahan makanan nutrisi untuk KPM PKH yang mempunyai kategori anak stunting. Nah, sobat sosial, selanjutnya untuk informasi yang kedua adalah bantuan sosial tunai yang rencananya itu akan dihapuskan pada bulan April ini dan tidak akan diteruskan lagi pada bulan ke depan, yaitu pada bulan Mei dan selanjutnya. Nah, seperti yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma ini, bahwa bantuan sosial ini hanya sampai pada bulan April karena memang hanya dianggarkan sampai pada bulan April ini. Oleh karena itu, jika misalnya ada kebijakan terbaru, itu tentunya semuanya dari keputusan oleh Kementerian Sosial. Jadi bagi sobat sosial atau KPM PST jangan merasa kecewa, karena menurut Ibu Risma, jika misalnya KPM PST yang merasa masih perlu dibantu, itu juga bisa mengusulkan diri untuk bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000, yaitu bantuan sosial pangan atau bantuan sembako senilai Rp200.000. Nah, akan tetapi bantuan ini tidak akan didapatkan dengan dalam bentuk tunai, akan tetapi dalam bentuk pangan atau sembako seperti sumber vitamin, sumber protein nabati, hewani, dan karbohidrat. Nah, di situ sobat sosial atau KPM BST bisa mengajukan diri untuk mengusulkan jika misalnya desa menganggap atau kelurahan menganggap sobat sosial itu masih layak dibantu, silakan untuk mengusulkan diri. Karena untuk diketahui pada tanggal 25 kemarin juga merupakan batas waktu pengusulan anggota-anggota baru untuk mendapatkan bantuan sosial, dan semoga pihak kelurahan atau desa juga sudah mengusulkan nama-nama sobat sosial semuanya. Dan jika misalnya belum diusulkan, silakan untuk melaporkan ke desanya masing-masing untuk bisa mendapatkan bantuan sosial pangan atau bantuan pangan non tunai sebesar Rp200.000. Nah, sobat sosial, demikian informasi terkait 4 jenis bantuan tambahan atau THR menjelang Lebaran nantinya, dan juga informasi terkait bantuan sosial tunai Rp300.000 yang sudah dihapus dan akan digantikan dengan bantuan Rp200.000 atau biasa dikenal dengan nama bantuan pangan non tunai. Nah, sobat sosial, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih dan salam PKH.